Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, para sobat dan hadirin Tuhan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan mengupas satu tema yang menarik sekali berkaitan dengan teori evolusi. Bagaimana kita menyikapi teori evolusi? Mari kita lihat bersama Bapak Ibu sekalian. Teori evolusi. Teori evolusi harus kita pahami terlebih dahulu arti yang mendasar baik dari awal maupun di dalam perkembangannya. Setelah kita pahami dengan baik, barulah kita dapat memberikan sikap, mengambil putusan pendirian apa yang harus kita pegang dan bagaimana kita bersikap terhadap teori evolusi yang telah dikembangkan oleh berbagai ahli dari awal sampai dengan saat ini. Mari kita mengamati dari awal. Ya, awal dari teori evolusi itu paling penting berada pada dua buku dari Charles Darwin. On the Origin of Species, terbit pada tahun 1859. Belakangan hari dia menulis lagi buku yang lain berjudul The Descent of Man. Nah, di dalam kedua buku inilah teori evolusi paling awal diletakkan. Akan tetapi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai Tuhan sekalian, sebelum Charles Darwin, sebenarnya satu abad mendahulinya telah berkembang pemikiran-pemikiran ke arah evolusionis. Namun, barulah pada tulisan Charles Darwin, dia menguraikannya secara lebih ilmiah, berdasarkan pengamatan pemantauan dia di Galapagos. Nah, pemahaman masyarakat yang paling umum berkaitan dengan teori evolusi dapat dilihat pada gambar ini. Ada berbagai macam perubahan dari makhluk hidup yang paling kuno, hewan, binatang, bahkan campuran antara hewan dan tumbuhan berkembang terus dari yang paling rendah tingkatnya berkembang terus menjadi makhluk tingkat tinggi, makhluk hidup tingkat rendah sampai dengan makhluk hidup tingkat tinggi. Ini merupakan salah satu pemikiran evolusionis yang sangat ekstrim. Akan tetapi tidak semua orang yang berpikiran evolusionis berpegang demikian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus berusaha memetakannya. Dari situ, kita bisa membuat analisa dan mengambil sikap. Nah, hal yang paling penting untuk kita bedakan, menurut hemat saya, pemikiran evolusionis yang berkembang dari zaman sebelum Darwin, dari zaman Charles Darwin, dan orang-orang belakangan yang sering dijuluki sebagai para evolusionis. Semua pemikiran yang telah berkembang pada dasarnya kita bisa kelompokkan menjadi dua macam. Kita sebut saja sebagai evolusi makro, lalu evolusi mikro. Gambar di atas tadi ini jelas memperlihatkan pemikiran tentang evolusi makro. Ada perubahan yang besar sekali, perubahan yang luas sekali dari berbagai macam jenis hewan berkembang menjadi sampai dengan manusia. Lompatan-lompatan yang besar, perubahan-perubahan yang besar, perubahan-perubahan yang jauh sekali, dan itu berlangsung ribuan bahkan jutaan tahun. Nah, sementara itu, analisa lain yang kita bisa berikan yaitu evolusi mikro. Evolusi mikro berarti ada perubahan-perubahan kecil pada makhluk hidup. Pada manusia ada perubahan-perubahan. Pada kucing ada perubahan-perubahan. Kucing zaman dahulu sampai kucing zaman kini ada berbagai perubahan. Manusia dari zaman dahulu sampai zaman kini ada berbagai macam perubahan. Kera pada zaman dahulu sampai zaman kini ada berbagai macam perubahan. Perubahannya kecil, perubahannya tidak makro, tapi perubahannya mikro. Hal paling sederhana Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa manusia ada berbagai macam rasnya. Ada manusia dengan rambut keriting, dan manusia dengan rambut lurus. Ada manusia
warna rambutnya kuning-kuningan. Lalu ada manusia, kita lihat dari warna kulitnya, ada kulit sawo matang seperti di Indonesia, ada kulit yang kuning seperti Korea, Jepang, China, ada kulit yang putih seperti orang-orang benua Amerika maupun Eropa. Lalu ada orang-orang berkulit hitam seperti di benua Afrika dan orang-orang aborigin di Australia. Nah, ini yang kita namakan sebagai perubahan mikro. Ada evolusi mikro. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Tentu evolusi makro tidak bisa kita terima. Tapi evolusi mikro bisa kita terima. Artinya memang ada perubahan-perubahan kecil pada ras manusia. Begitu juga perubahan-perubahan kecil pada hewan-hewan lain. Dalam arti yang lebih spesifik, yaitu di dalam evolusi mikro ini, di dalam satu spesies terjadi perubahan-perubahan dan terjadi berbagai-bagai macam variasi. Tapi perubahan itu tidak akan melompat keluar spesies, hanya berubah di dalam spesiesnya. Kiranya ini Bapak Ibu sekalian bisa mencerahkan pikiran kita berkaitan dengan evolusi. Kita bisa memberikan analisa terhadap teori evolusi. Evolusi makro kita tidak bisa pegang. Evolusi mikro bisa kita pegang. Dan memang terjadi dalam spesies-spesies, yaitu adanya perubahan-perubahan kecil dalam jangka waktu yang lama. Terjadi evolusi mikro. Nah, kiranya ini boleh mencerahkan kita semua. Selamat malam. Sampai bertemu dalam pembahasan-pembahasan, kupasan-kupasan, tema-tema yang lebih menarik lagi.